Di pinggir rel ini sudah dari gubernur ke gubernur mengajukan proposal untuk perbaikan, mereka dibuatkan pagar yang sederhana supaya mereka katakanlah kalau ada kereta lewat itu tidak ada yang kecelakaan. Ini apa aja? Jadi yang menurut saya yang paling utama memang keluhan warga di pinggir rel dan juga selokannya yang tidak mengalir dengan baik. Padahal yang di pinggir rel ini sudah dari gubernur ke gubernur mengajukan proposal untuk perbaikan, mereka dibuatkan pagar yang sederhana supaya mereka katakanlah kalau ada kereta lewat itu tidak ada yang kecelakaan. Kalau dilihat biayanya sebenarnya sangat rendah sekali, tapi memang ya saya tidak mau menyalahkan siapapun. Ini menjadi empati saya pribadi. Saya sudah minta Mbak Waude yang juga terpilih sebagai anggota DPRD Jakarta dari dapil ini, apa yang jadi proposal atau permintaan itu mudah-mudahan kita bisa penuhi karena angkanya nggak besar. Nah yang seperti ini kan tergantung bagaimana kesungguhan dari seorang pemimpin, dan ini juga ujian bagi saya pribadi karena saya dari kecil melihat yang begini, maka saya terus terang yang begini ini menurut saya lebih menyentuh hati secara pribadi. Mas Pram, berarti penegasan apabila Mas Pram terpilih menjadi gubernur Jakarta, begitu artinya proposal ini akan dilakukan? Saya akan lakukan. Bahkan mohon maaf ya, kalau enggak pun saya akan cari cara untuk menyelesaikan itu. Karena menurut saya ya orang hidup kan juga harus ada value-nya, harus ada nilainya. Dan itu saya sampaikan secara terbuka. Oke, terkait dengan program CCTV untuk RT dan RW, ini wifi-nya hanya bisa digunakan CCTV saja, apa bisa diakses untuk warga sekitar juga? Iya tentunya harus untuk semuanya, karena dari CCTV tersebut kan kita bawa masuk ke warga-warga. Jadi kalau ada keinginan untuk wifi bisa dipakai oleh seluruh warga, dan sekarang ini kan wifi bukan barang yang terlalu mewah, sehingga dengan demikian pengeluaran untuk Pemda Jakarta kalau menangani ini juga nggak terlalu tinggi sih. Pak, ini survei poltreking terbaru Pak, pendukung Anies Caimin yang ada di Jakarta itu cenderung memilih Ridwan Kamil Suswono. Tanggapan Bapak gimana? Kenapa? Pendukung Anies lebih condong memilih RK dan Suswono Terbaru Pak, dari survei poltreking. Kenyataannya sekarang ini hampir semua kader-kader utamanya Mas Anies, mulai dari ketua relawannya, jubirnya, dan para kiainya lebih banyak bergabung dengan tim saya. Dan itu nanti kita akan lihat ya. Untuk targetnya berapa sih Mas? Targetnya berapa? Pendidikan yang tadi minimal batasnya SD aja bagaimana? Jadi kan itu untuk syarat PPSU. PPSU itu kan disyaratkan sampai dengan SLTA. Kalau saya dikembalikan pada zaman Pak Ahok, waktu itu SD pun boleh selama orang pernah bisa baca tulis, yang paling penting itu. Dan itu membuka ruang pekerjaan yang sangat luas banget. Target Jakarta mana sih Mas yang untuk kemenangan? Ya semua wilayah lah. Pulau Seribu gimana Mas? Semua wilayah. Kan gini, saya dari awal dari 0 jadi 28,4, jadi 31, berapa. Saya melihat dengan tren positif aja sudah membahagiakan. Jadi apalagi kalau ada pertanyaan apakah nanti pendukung Mas Anies akan kemana, ya bagaimana program-program kita tawarkan, apakah kemudian program itu mempunyai kesamaan seperti apa yang disampaikan oleh Mas Anies. Mas Ya? Pram, izin terkait dengan tanggapan Mas R menggunakan kematiannya untuk mencari simpati publik, tanggapan dari Mas Pram? Karena bagi saya apapun dalam pilgub ini, sosial media itu harus digunakan secara baik. Maka saya sama sekali tidak mau menanggapi ataupun melakukan sesuatu yang kemudian menghujat atau siapapun. Bahkan ketika kemarin saya difitnah anti-Islam, kan saya jawab dengan lugas dan terbuka. Bahkan kalau ada ujian untuk ngaji, lomba ngaji, saya berani loh. Siapa? Semangat Pak! Lomba ngaji saya berani loh. Jadi yang begini-begini kan memang janganlah. Jadi saya juga meminta kepada tim pendukung saya, dan pasti mereka tidak mengangkat isu-isu yang bersifat agama, etnisitas, kebencian, hoak, dan sebagainya. Di pinggir rel ini sudah dari gubernur ke gubernur mengajukan proposal untuk perbaikan, mereka dibuatkan pagar yang sederhana supaya mereka katakanlah kalau ada kereta lewat itu tidak ada yang kecelakaan. Kalau dilihat biayanya sebenarnya sangat rendah sekali, tapi memang ya saya tidak mau menyalahkan siapapun. Ini menjadi empati saya pribadi. Saya sudah minta Mbak Waude yang juga terpilih sebagai anggota DPRD Jakarta dari dapil ini, apa yang jadi proposal atau permintaan itu mudah-mudahan kita bisa penuhi karena angkanya nggak besar. Nah yang seperti ini kan tergantung bagaimana kesungguhan dari
seorang pemimpin, dan ini juga ujian bagi saya pribadi karena saya dari kecil melihat yang begini, maka saya terus terang yang begini ini menurut saya lebih menyentuh hati secara pribadi. Mas Pram, berarti penegasan apabila Mas Pram terpilih menjadi Gubernur Jakarta, begitu artinya proposal ini akan dilakukan? Saya akan lakukan. Bahkan mohon maaf ya, kalau enggak pun saya akan cari cara untuk menyelesaikan itu. Karena menurut saya ya orang hidup kan juga harus ada value-nya, harus ada nilainya. Dan itu saya sampaikan secara terbuka. Oke, terkait dengan program CCTV untuk RT dan RW, ini wifi-nya hanya bisa digunakan CCTV saja, apa bisa diakses untuk warga sekitar juga? Iya, tentunya harus untuk semuanya, karena dari CCTV tersebut kan kita bawa masuk ke warga-warga. Jadi kalau ada keinginan untuk wifi bisa dipakai oleh seluruh warga, dan sekarang ini kan wifi bukan barang yang terlalu mewah, sehingga dengan demikian pengeluaran untuk Pemda Jakarta kalau menangani ini juga nggak terlalu tinggi sih. Pak, ini survei poltreking terbaru Pak, pendukung Anies Caimin yang ada di Jakarta itu cenderung memilih Ridwan Kamil Suswono. Tanggapan Bapak gimana? Kenapa? Pendukung Anies lebih condong memilih RK dan Suswono Terbaru Pak, dari survei poltreking. Kenyataannya sekarang ini hampir semua kader-kader utamanya Mas Anies, mulai dari ketua relawannya, jubirnya, dan para kiainya lebih banyak bergabung dengan tim saya. Dan itu nanti kita akan lihat ya. Untuk targetnya berapa sih Mas? Targetnya berapa? Pendidikan yang tadi minimal batasnya SD aja bagaimana? Jadi kan itu untuk syarat PPSU. PPSU itu kan disyaratkan sampai dengan SLTA. Kalau saya dikembalikan pada zaman Pak Ahok, waktu itu SD pun boleh selama orang pernah bisa baca tulis, yang paling penting itu. Dan itu membuka ruang pekerjaan yang sangat luas banget. Target Jakarta mana sih Mas yang untuk kemenangan? Ya semua wilayah lah. Pulau Seribu gimana Mas? Semua wilayah. Kan gini, saya dari awal dari 0 jadi 28,4, jadi 31, berapa. Saya melihat dengan tren positif aja sudah membahagiakan. Jadi apalagi kalau ada pertanyaan apakah nanti pendukung Mas Anies akan kemana, ya bagaimana program-program kita tawarkan, apakah kemudian program itu mempunyai kesamaan seperti apa yang disampaikan oleh Mas Anies. Mas Ya? Pram, izin terkait dengan tanggapan Mas R menggunakan kematiannya untuk mencari simpati publik, tanggapan dari Mas Pram? Karena bagi saya apapun dalam Pilgub ini, sosial media itu harus digunakan secara baik. Maka saya sama sekali tidak mau menanggapi ataupun melakukan sesuatu yang kemudian menghujat atau siapapun. Bahkan ketika kemarin saya difitnah anti-Islam, kan saya jawab dengan lugas dan terbuka. Bahkan kalau ada ujian untuk ngaji, lomba ngaji, saya berani loh. Siapa? Semangat Pak! Lomba ngaji saya berani loh. Jadi yang begini-begini kan memang janganlah. Jadi saya juga meminta kepada tim pendukung saya, dan pasti mereka tidak mengangkat isu-isu yang bersifat agama, etnisitas, kebencian, hoak, dan sebagainya. Oke, teman-teman.